Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Fattah iftah qulubana futuhal 'arifin bihikmatika wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para ustadzah, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Kepala Sekolah SMAN Mentaya Hilir Selatan, Bapak Haji Fatur Rahman. Amin. Amin. Mudah-mudahan kalau sudah haji, mudah-mudahan hajinya makbul. Amin. Kalau tidak haji, mudah-mudahan bisa cepat haji. Untuk sabilul muttaqin. Amin. Yang terhormati Ketua Komite Sekolah beserta jajarannya, yang terhormati kawan dari TNI, alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, para dewan guru. Mohon maaf, ulun berdiri bukan niat menggurui, karena kalian sudah guru, tidak perlu digurui. Ini berdiri karena hanya sekedar menjalankan tugas untuk berbagi. Tidak ada niatan untuk menggurui, tapi ini mengarahnya berbagi ilmu, berbagi informasi. Para wali murid, para simpatisan, para murid, siswa dan siswi SMA Negeri Mentaya Hilir Selatan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa. Kegiatan ini di mana-mana memang diadakan, baik di mushola, di masjid-masjid, bahkan di rumah-rumah, di sekolah-sekolah diadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Yang dikenal ada beberapa peringatan-peringatan yang kita biasanya mengadakannya, melaksanakannya, peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan Maulid kelahiran Rasulullah, peringatan Muharram karena di situ ada hijrahnya Rasulullah, ada juga peringatan Nuzul Quran, turunnya Al-Quran, biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu biasa yang dilaksanakan di Indonesia dan di daerah di kampung-kampung kita. Kenapa? Karena memang hal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmah, ambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Kita pada hari ini melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Kita sudah mendengarkan, tadi sudah dibaca ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba kita runut satu persatu daripada ayat tersebut. Subhana, maha suci Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan di waktu malam, bi'abdihi, memperjalankan hambanya, lailan sedikit di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mulai dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Itu Isra. Jadi ayat ini menjelaskan tentang Isra saja, belum Mi'raj. Kalau Mi'raj naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kalau Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Dengan kita membaca dan mengucapkan kalimat subhana, berarti kita sudah mensucikan Allah. Mensucikan yang dimaksud bagaimana? Mensucikan Allah bahwa Allah itu suci dari segala sifat kemakhlukan. Bahwa Allah itu suci dari sifat selain dan selain Allah. Apa selain Allah? Alam. Al-alam huwa ma siwallah. Alam itu adalah selain daripada Allah, itu alam. Langit, alam. Bintang, alam. Bulan, alam. Matahari, alam. Bumi, alam. Tumbuhan, alam. Batu, alam. Manusia, kita semua, pokoknya selain daripada Allah itu namanya alam. Dan Allah tidak bersifat seperti sifatnya alam. Kebalikannya juga, alam tidak bisa bersifat sifatnya Allah. Itu yang dimaksud dengan mensucikan, membersihkan Allah dari sifat kealaman, membersihkan Allah dari sifat kemanusiaan. Nih sekarang kita manusia, jadi di sini manusia bukan? Ada juga yang bukan manusia, cuma tidak kelihatan. Ada juga jin-jinnya yang ngaji bersama kita, duduk bersama kita, cuma kita tidak melihatnya. Kalau yang kesurupan itu penampakan namanya, bukan jin, penampakan jin. Nah, kita ini manusia. Karena kita manusia, maka kita ini makhluk alam. Karena kita makhluk, karena kita manusia, karena kita alam, berarti kita bukan Allah, bukan Tuhan. Karena kita bukan Tuhan, berarti sifat kita tidak sama dengan Allah. Karena sifat kita tidak sama dengan Allah, maka Allah pun tidak sama dengan kita. Sifat kita apa? Contoh, manusia ngantuk, Allah tidak ngantuk. Manusia tidur, Allah tidak tidur. Manusia lapar, Allah tidak lapar. Sudah makan belum? Belum, baca doanya aja makanya kita. Bapakkan Allah baik kami baca doanya. Minta kenyang Allah makanya kita. Allah makanya kita daripada sudah baca dahulu mudah-mudahan membuat belum kuat sampai selesai. Kita manusia makan, Allah tidak makan. Kita sakit, Allah tidak sakit. Makanya kita mati, Allah tidak mati. Maka karena Allah tidak pernah sakit, tidak ngantuk, tidak makan, Allah tidak butuh perempuan, Allah tidak butuh juga latihan. Artinya yang latihan, kalau latihan perlu bina, kalau bina pasti perlu latihan. Allah tidak membutuhkan itu. Karena tidak membutuhkan itu dan tidak bersifat dengan sifat itu, maka sucilah Allah. Suci di segala sifat-sifat kemanusiaan. Karena sifat-sifat kemanusiaan itu kental dengan kelemahan. Kenapa kita lapar? Karena menunjukkan bahwa kita lemah. Kenapa kita punya sifat ngantuk? Dengan ngantuk itu kelemahan kita. Kenapa kita perlu bini anda dengan perlu
bidan itu menunjukkan bahwa laki-laki itu lemah tanpa binian. Kenapa binian perlu makan? Karena dengan itu binian juga butuh dengan laki, menunjukkan kelemahannya. Artinya manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, pasti memerlukan bantuan-bantuan daripada orang lain. Walaupun tidak perlu bantuan orang, perlu bantuan makhluk Allah yang lain. Lapar, tidak perlu makan. Makanan itu bukan orang. Ada tak orang yang makan orang? Artinya apa? Aku tidak butuh bantuan. Aku sudah kaya, aku sudah gagal, sudah apa? Pasti orang yang ngomong seperti itu lapar. Banyak ngomong, pasti kita berlapar. Di saat lapar memang tidak butuh dengan orang, tapi butuh dengan singkong, butuh dengan nasi, butuh dengan iba, gitu. Untuk mendapatkan nasi bisa jadi istrinya yang masak, berarti istri membantu dia untuk bisa mengenyangkan perutnya. Jadi kita semua pasti memerlukan bantuan. Sementara Allah itu suci dari sifat kelemahan yang kita miliki, maka disitulah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung. Kenapa? Karena Allah tidak ada sifat kelemahan yang melekat padanya. Makanya ayat ini didahului dengan kata subhana, menunjukkan bahwa kejadian setelah kalimat subhana itu ada kejadian yang luar biasa. Kok bisa terjadi sesuatu yang luar biasa tersebut? Karena diawali dengan kata subhana. Allah ini menunjukkan aku yang melaksanakan itu, aku yang memperjalankan Muhammad yang sebelumnya tidak masuk akal, tidak harus masuk di akal, karena kekuasaan Allah melewati daripada akal manusia. Satu, Allah Maha Kuasa karena Allah tidak memiliki sifat kemanusiaan, sifat kemakhlukan. Allah Maha Suci. Kemudian kata subhana juga punya artian mengagungkan ciptaan Allah. Mengagungkan ciptaan Allah. Contoh, kita melihat rembulan yang begitu indah, lalu kemudian kita membaca subhanallah. Kenapa? Karena bulan itu mengagumkan bagi kita. Yang lain melihat cewek cantik, subhanallah, sungguh indah ciptaanmu, sungguh indah ciptaanmu. Jadi bukan memuji perempuan yang cantik itu, karena memuji Allah yang menciptakannya jadi orang yang cantik. Karena bisa jadi dipuji dia dengan kecantikannya, bisa naik motor tak makan dia, lecet mukanya, kekol kepalanya, hilang sudah kecantikannya. Jadi tidak perlu orang yang cantik itu dipuji, dan yang cantik tidak perlu minta pujian. Yang tampan tidak perlu dipuji, dan yang tampan tidak perlu minta pujian. Karena yang mentampankan adalah Allah, yang mencantikkan adalah Allah. Yang pintar tidak perlu minta pujian dengan pintarnya, karena yang pintar dipintarkan oleh Allah. Bisa jadi yang sekarang cerdas, yang sekarang pintar, yang sekarang ranking, murid dari sini, kemudian kita buat motor, bener otak, geser otaknya, hilang sudah semua kecerdasannya. Tapi mudah-mudahan kita selamat semua. Ini hanya sekedar contoh. Nah, maka dari itu Allah dengan menyampaikan kata subhana itu, kalau sesuatu yang terjadi itu luar biasa, berarti kita menakjubkan. Sesuatu itu mengagumkan kepada kita, itu karena mengagumkan Allah, menakjubkan ciptaan Allah, berarti kita memuji kepada Allah. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang cacat. Sungguh semua diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Dan makhluk Allah yang terpuji dan termulia selain daripada makhluk-makhluk yang lain adalah manusia. Kita melihat manusia, kita takjub. Bukan takjub kepada manusianya, kita
kita takjub karena Allah menciptakan manusia sungguh sangat mulia daripada makhluk yang lain. Nih, walaupun masih murid, belum jadi ustaz, belum jadi guru, belum jadi kepala sekolah, tapi walaupun masih murid, jangankan sudah seperti ini besarnya, walaupun masih anak yang baru lahir, itu mulia di hadapan Allah dan Quran juga memuliakannya. Bahkan kadang kita lebih suka kepada anak yang masih baru lahir daripada anak yang sudah besar. Contohnya, anak yang baru lahir semua orang menciumnya, semua orang merangkulnya, semua orang menggendongnya, semua orang suka, walaupun itu adanya bajingan sekalipun, walaupun anaknya orang jahat sekalipun, kalau masih anak bayi semua pasti suka. Nah, kalau sudah besar ini siapa yang mau cium? Tidak menggeser hari sudah yang dekat sudah hampir pingsan. Nah, jadi kita dimuliakan oleh Allah. Manusia daripada kambing lebih mulia siapa? Yang lebih bagus mana dengan kambing? Lebih bagus manusia atau kambing? Dengan ayam? Dengan sapi? Lebih bagus manusia. Allah sungguh sempurna. Kenapa kita diciptakan oleh orang yang mulia? Karena menyempurnakan ciptaan Allah manusia daripada makhluk yang lain. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du bid-din alayhisallahu bil ahkamil hakim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sungguh puja Allah. Aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik susunan. Disusun oleh Allah yang terbaik daripada makhluk Allah yang lainnya. Manusia kepalanya di atas, di bawah kepala leher, di bawah leher dada, di bawah dada perut, di bawah perut paha, jangan itu ditutup rapi-rapi. Paha di bawah paha betis, di bawah betis hati, disusun oleh Allah sedemikian rupa sehingga membuat manusia itu lebih mulia, lebih indah daripada hewan yang lain. Manusia berdiri bagus, berdiri, ya belum nih berdiri bagus dilihatnya. Tiang yang duduk dilihat karena duduknya bagus. Orang berjalan dilihat karena berjalannya bagus. Orang tidur terlentang dilihat tidur terlentangnya bagus. Tidak terlentang, capek terlentang, tengkurap bagus. Mau berdiri, mau duduk, mau tidur, mau terlentang, mau tengkurap, mau miring, bagus manusia. Karena memang diciptakan sebaik-baik susunan. Coba yang lihat sapi. Sapi itu kakinya ada berapa? 4. Berjalan dengan 4 kaki. Sebenarnya sama dengan kita. Cuma kaki yang depan tidak dibuat untuk berjalan. Coba sapi, ikan biar mulia sama dengan manusia. Coba ikan jalan-jalan pakai 2 kaki ya. Sapi ngomong. Atau diajari oleh yang sapinya harus berjalan dengan 2 kaki. Atau dipaksa kakinya untuk jalan 2 kaki. Seumpama dipaksa jalan dengan 2 kaki, kira-kira sapi itu bagus pada. Bagus. Tapi kalau kita tidur terlentang bagus, tidur tengkurap bagus. Sapi itu kalau tidur bagaimana? Tengkurap terlentang. Tengkurap, coba terlentangkan sapi bagus enggak? Tidak bagus. Kita
Kita ini berdiri bagus, manusia berdiri bagus, duduk bagus, duduk juga bagus. Coba sapi suruh duduk seperti dunia kita, bagus gak? Kita ini manusia mulia daripada makhluk Allah yang lain. Karena kita mulia, yuk kita jangan hinakan diri kita dengan kehinaan-kehinaan yang bisa menghinakan lebih daripada hewan. Manusia ini memang mulia di hadapan Allah, karena Allah memang menciptakan sebaik-baik susunan. Tapi manusia itu bisa lebih menjijikkan, lebih hina daripada sapi, daripada kambing, daripada hewan-hewan yang lain. Coba Pian ini datang ke sini, orang senang, suka melihatnya karena dia melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah yang wajib dia laksanakan? Menutup aurat. Yang pakai baju, pakai sarung, pakai celana, apalagi ditambah dengan pakai kopiah. Yang pakai kopiah, yang pakai kopiah. Kalau SMA itu kan tidak wajib pakai kopiah. Tapi kalian kalau sudah pakai kopiah, kalian masih murid, karena masih murid, yang bagus pakai kopiahnya. Jangan pakai kayak orang lain begini, miring-miring, itu masalah. Yang murid pakai kopiah miring-miring. Apalagi dia berbilang sampai kayak gini orang sebenarnya. Yang pakai kopiah, yang pakai kopiah kalian itu menunjukkan apa yang ada di dalam kepala kalian. Kalau kopiahnya miring berarti memang yang di dalam. Kita datang ke tempat ini, kita dimuliakan, suka semua orang melihat kita, karena kita melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Menutup aurat. Kalian pakai baju, perempuan pakai baju, pakai kerudung, pakai jilbab, bagus. Apalagi pakai seragam seperti ini, perempuan semua pakai seragam, jadi walaupun tidak cantik, kelihatan cantik semua. Coba semua tidak pakai seragam, kelihatan mana yang tidak cantik, mana yang cantik, mana hidungnya yang pesek, kelihatan. Mana yang hitam, mana yang putih, mana yang setengah hitam setengah putih, mana yang kelabu. Kelihatan, karena sudah pakai seragam tidak kelihatan, kelihatan cantik semua. Nah, ini memuliakan diri sendiri namanya. Coba ya, walaupun sudah apa namanya, nih Pak Marsudi kawan nih, artinya walaupun kita gojok, Allah tidak marah. Ya, Pak Marsudi ini guru kita, kita hormat lawan Sidin, kita memuliakan Sidin karena Sidin punya ilmu, Sidin ngajar kita, Sidin jadi guru kita. Tapi walaupun Sidin sudah guru kita, Sidin sudah ngajar kita, tapi kalau Sidin tidak melaksanakan perintah Allah tadi yang namanya menutup aurat, berangkat ke tempat ini, Sidin tidak pakai baju. Berangkat ke tempat ini, Sidin tidak pakai celana. Berangkat ke tempat ini bahkan tidak pakai celana yang di dalam. Apalagi tidak pakai kopiah, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Kalau Sidin datang ke tempat ini tidak memakai sehelai pun kain, kira-kira kita tetap tidak memuliakan Sidin. Nah, kira-kira jangan memuliakan. Kira-kira kita suka nggak melihat Sidin? Nggak suka. Kenapa? Walaupun Sidin guru kita, tapi karena Sidin tidak melaksanakan perintah Allah. Artinya melaksanakan perintah Allah itu memuliakan kita. Tidak melaksanakan perintah Allah menghinakan kita. Bukan cuma sekedar hina, lebih hina daripada hewan yang dihinakan oleh kita. Contoh, kita sudah menyatakan tadi bahwa manusia lebih mulia daripada sapi. Itu karena kita melaksanakan perintah Allah. Coba seumpama Pak Marsudi kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menutup aurat, datang ke tempat ini, kemudian kita berbincang dengan sapi, sapi kita ikan di sana. Pak Marsudi di sampingnya tidak pakai baju. Kira-kira lebih suka mana kita melihat Pak Marsudi dia tidak pakai baju dengan sapi yang di belakang sana. Artinya apa? Artinya walaupun guru kita kalau tidak melaksanakan perintah Allah lebih hina daripada
Nah, jadi muliakan diri kita dengan melaksanakan perintah Allah. Contoh melaksanakan perintah Allah itu mulia. Ini yang kelas 12 sebentar lagi lulus. Jawab sebentar lagi lulus. Kalau sudah lulus kalian mau kemana? Kalau sudah lulus SMA biasanya KKN. Apa KKN itu? Kerja atau kuliah atau nikah. Kerja atau kerja, kuliah atau kuliah, yang kerjanya nggak ada. Artinya nikah. Kalau sudah nikah karena ada tuntutan mau tidak mau pasti bekerja. Lebihnya kerja sekerja berbeda penting mau dikerjain. Lebihnya nggak usah kerja, tugasnya cuma di rumah. Bagus kalau bisa membantu suami. Nah, kalian kalau sudah lulus SMA kita kerja atau kuliah atau pilihan yang terakhir menikah. Nikah bukan kawin. Nikah yang diperintah oleh Allah itu menikah. Menikah itu ada walinya, ada saksinya, kemudian ada ijab kabul, ada mantan lakian, ada lakiannya, ada biniannya. Itu rukun daripada pernikahan. Kalau cuma kawin ayam pun di pinggir jalan kawin. Adalah ayam dan kawin kawin. Jadi lah kalau kalian tidak menikah cuma kawin seperti ayam, maka kalian tidak mulia. Kenapa? Karena tidak melaksanakan perintah Allah, malah melanggar larangan Allah. Coba kita melihat ayam kawin di pinggir jalan, kita senang, kita nyaman melihatnya. Coba kalau ada kawan kalian kemudian kawin di pinggir jalan, kira-kira apa yang kalian lakukan? Hina kita. Kenapa? Karena tidak melaksanakan perintah Allah, malah melanggar larangan Allah. Perempuan hati-hati dan jangan gadis kalian sekali. Tidak ada gadis sampai 2 kali sampai 3 kali. Adalah orang yang gadis berkali-kali. Tidak ada. Kalau sudah virgin kalian, sudah keperawanan kalian hilang tidak, seakan-akan masa depan kalian hilang. Jadilah orang yang punya status, jangan hanya suka membuat status. Jadilah orang yang punya status, jangan cuma suka membuat status. Kalian status apa? Murid kalian. Status kalian murid, maka kalian lebih mulia daripada yang tidak murid. Kenapa? Karena kalian punya status. Setelah jadi murid kalian kerja, status kalian bekerja, bagi pegawai dan sebagainya, ada status. Ketimbang yang tidak punya status, pengangguran. Yo, lebih bagus mana? Kerja dan nganggur. Kerja. Kenapa? Karena punya status. Semakin tinggi nilai status, semakin mulia kita. Begitu juga, jangan cuma pacaran tidak ada statusnya. Kalian harus berstatus. Berstatus bagaimana? Berani datang ke orang tuanya, minta lama ke orang tuanya. Kalau orang tuanya minta juga bekerja agar dapat jujuran, agar bisa punya status suami, status istri. Nah, kita melaksanakan itu dengan melaksanakan perintah Allah, mulia. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, bukan cuma di dunia kita mulia atau hinanya, sampai kita mati menunjukkan kita dunia apa namanya mulia dan tidaknya. Contoh, ini tidak mulia karena kita hidup. Karena hidup. Coba seumpama kita mati, yang memuliakan kita itu amalnya kita. Kalau kita sudah mati, dia memuliakan kita amalnya. Kalau bukan amal kita, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan, bahkan lebih hina daripada hewan.
hewan. Kalau sudah mati, contoh yang punya kaki kalian sekarang mau dibeli 10 juta, mungkin kan tidak menjualnya. Ya, mau ada orang yang mau membeli kaki kalian 100 juta, mungkin kan tidak mau menjualnya. Kaki ayam berapa harga kaki ayam? Satu ayam 35.000. Berarti kaki tidak berarti masih ribu. Kalau sama-sama hidup mahal kakinya. Tapi kalau coba kalian mati, ambillah udah. Direndamkan, digorengkan, dipanggangkan, jual ke pasar. Siapa yang mau beli? Yo, berarti kalau kita mati itu hal mana? Kaki kita dan kaki ayam. Kaki ayam. Ayam itu kalau mati begitu dipanggang, begitu digoreng, mahal harganya. Satu ayam 35.000, tapi kakinya ayam begitu digoreng tambah mahal. Coba undian tuh, potong kakinya, goreng, buat apa? Jual ke pasar, laku enggak? Enggak. Siapa yang mau beli? Yo, sapi, lidahnya sapi atau bibirnya sapi, apa namanya? Singur. Apa namanya? Ya, cingur. Bibir sapi itu air liurnya setiap hari ini kayak apa ya? Biar kayak gula. Tapi kalau sudah mati, penyucuk cingornya. Kalau penyucuknya saja berapa? 10.000. Tapi kalau sudah ada cingornya, naik harganya dari 15.000 jadi 20.000. Artinya cingor sapi laku mahal. Coba cingornya. Gunting kemudian dicampur dengan rujak cingor murid SMA. Padahal cingor kita mau ini. Kita tidak keluarkan sapi, mengeluarkan bionya sembarangan. Tapi begitu mati lebih berharga sapi daripada kita. Jadi apa yang kita bisa bawa kalau sudah mati? Amal kita, kebaikan kita. Maka dari itu, ayo kita laksanakan perintah Allah untuk memuliakan kita dunia dan akhirat. Salah satu perintah Allah adalah sholat 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat diwajibkan oleh Allah, sudah ada waktunya. Setiap hari 5 waktu. Subuh berapa rakaat? 2. Berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? 6. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? Ini yang diwajibkan. 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Ini waktu yang diwajibkan kita untuk sholat. Jangan sampai dilewati, karena ini termasuk kepada perintah Allah. Dan perintah Allah sholat ini luar biasa, karena Rasulullah untuk mendapatkan perintah ini harus menghadap langsung kepada Allah di sebuah ilmu ta'ala. Sholat memuliakan kita. Sholat memuliakan kita, karena di situ ada perintah Allah. Dan sholat mengajarkan kita untuk kita punya akhlak, punya adab, punya tata krama. Sholat mengajarkan kita untuk kita punya akhlak, punya adab, punya tata krama. Contoh, sholat. Akhlak yang pertama kita kepada Allah. Akhlak yang pertama kita kepada Allah. Makanya di saat kita sholat kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu termasuk daripada akhlak. Kita mengagungkan, membesarkan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, selain daripada Allah kecil. Tidak kita memuliakan jabatan, kita tidak membesarkan
harta, tidak merusakan apapun selain Allah. Yang paling besar, yang paling agung hanyalah Allah. Ini akhlak yang terpenting. Akhlak kita hanya memuliakan kepada Allah, hanya mengakukan kepada Allah, tidak kita memusyrikkan, menyekutukan Allah. Kemudian akhlak kita kepada sesama. Contoh, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram kita membaca apa? Membaca surah Iftitah. Tapi itu sunnah, yang wajib membaca Fatihah. Setelah baca Fatihah kemudian kita baca apa? Surah daripada surah Al-Qur'an. Cuma orang itu ada memilih surah yang gede, Qul huwallahu ahad. Orang yang pertama Qul huwallahu ahad, orang yang kedua Qul huwallahu ahad. Kenapa kalau yang dibaca itu? Karena yang hafal itu maksud Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu kita rukuk. Di saat rukuk kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah rukuk berarti Allah sudah mengajarkan kita semakin merendahkan diri. Kalau kita berdiri Allahu Akbar, kita mengagungkan kepada Allah, tapi kita mungkin masih merasa besar. Kita masih berdiri, mungkin kita masih merasa besar. Kenapa merasa besar? Karena punya kecerdasan, punya ketampanan, punya kecantikan, punya jabatan, punya harta, punya pangkat, punya kekayaan. Lalu kemudian diri kita masih merasa besar. Lalu kemudian oleh Allah diajari kita untuk berhukum, sudah mulai merendahkan diri, tapi masih setengah badan. Masih setengah badan, menundukkan. Berarti kita menundukkan, artinya sudah lebih meninggikan Allah dan lebih menundukkan harkat martabat kita di hadapan Allah. Kita nunduk. Sami Allah liman hamidah. Berdiri lagi. Kenapa? Karena orang itu kadang tidak bisa dipaksa sekaligus. Masih butuh latihan. Jadi rukuk dahulu, dibalikkan lagi ke semula berdiri. Setelah berdiri lalu kemudian kita sujud. Sujud, di saat kita sujud apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau di waktu rukuk kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Maha suci Allah dan Maha agung Allah. Tapi begitu kita sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Allah yang Maha tinggi. Kita kan tidak saya. Nah, manusia di saat masih berdiri mungkin tidak ada kesombongan, kepala masih kita taruh di atas. Ini kenapa dikatakan kepala? Karena paling atas, paling mulia. Coba di sini yang paling mulia daripada yang ada di sini pasti kepala sekolah. Makanya kemudian dikatakan kepala karena orang yang paling kita muliakan. Sama dengan kita ada kepalanya. Yang kemudian paling mulia itu bukan kepala. Cuma walaupun paling mulia kepala kita, paling di atas, begitu kita sujud, maka kepala di mana? Kepala di bawah. Kepala yang kita muliakan kemudian kita letakkan di bawah, sama posisinya kepala dengan kaki. Sama posisinya dengan kaki. Dan sebelumnya di atas dan paling bawah, paling atas paling bawah. Begitu sujud sama posisinya kaki dengan kepala. Menunjukkan kita bila mana kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah, maka kita tidak ada bedanya yang punya pangkat, punya jabatan, punya jasa, punya ini dan sebagainya. Di hadapan Allah itu sama. Sama. Makanya kita jangan merasa lebih mulia daripada orang lain. Berusaha untuk menjadi mulia itu bagus, tapi merasa lebih mulia daripada orang lain itu yang tidak bagus. Merasa lebih baik daripada orang lain itu tidak bagus, tapi berusaha untuk menjadi orang baik itu yang bagus. Merasanya ini tidak bagus, tapi berusahanya yang bagus. Merasa baik tidak bagus, tapi berusaha baik bagus. Merasa mulia tidak baik, berusaha mulia baik. Nah, sujud
sujud mengajari kita bahwa kita di hadapan Allah sama. Kemudian sujud mengajari kita, yang kita sekarang punya kecerdasan, jangan melecehkan yang belum. Yang kaya punya jabatan, jangan menghina yang tidak punya jabatan. Yang sekarang kepala sekolah katakan, jangan juga menghina yang guru yang bukan kepala sekolah ataupun muridnya sendiri. Yang tidak punya apa-apa, dia jangan juga merasa kecil hati. Kenapa? Karena yang sekarang mulia bisa jadi dihinakan oleh Allah, yang sekarang hina bisa jadi dimuliakan oleh Allah. Contoh pelajaran di dalam sujud, kepala yang kita muliakan kita tundukkan serendah-rendahnya sama posisinya dengan kaki. Sementara di tubuh kita ada yang paling menghinakan. Apa? Yang paling hina, yang paling menghinakan, bahkan yang sering mendatangkan malu di situ apa? Itu berita kemaluan. Kenapa dihina kemaluan? Karena sering mendatangkan malu, lalu kemudian dihina dengan kemaluan, sehingga segila-gilanya orang, biasanya orang yang gila tetap kemaluannya itu. Orang yang gila yang jalan di jalan, segila-gilanya orang pasti kemaluannya itu. Padahal sudah gila, kok masih saja menutup kemaluannya? Berarti orang yang tidak menutup aurat sama sekali, walaupun orang yang tidak gila itu sebenarnya lebih gila daripada orang yang gila. Ada misalkan mama pada apa namanya tidak pakai baju selai poli di namanya. Orangnya sadar tidak gila, tapi sebenarnya dia lebih gila daripada orang yang kemaluan. Ini namanya kemaluan sih, membuat malu, maka kita biasanya menutupnya, bahkan orang gila pun menutupnya. Kemudian di sini ada dua, yang di depan sama yang di belakang, baik kemaluannya ataupun yang belakang, yang dikeluarkan oleh kemaluan tersebut. Keluar yang di depan juga orang dia nyaman, yang keluar di belakang walaupun tidak kelihatan, yang keluar di belakang apa yang mereka? Kentut. Kentut, ya, kentut. Walaupun tidak kelihatan, siapa yang suka dengan kentut? Yang suka dengan kentut, dia yang kentut. Kalau yang lain, siapa yang suka dengan kentut? Makanya kalau kalian mau kentut, jangan kentut di dekat orang lain. Itu dia. Kita tidak mau menyakiti orang lain dengan kentutnya. Nah, tapi di saat sujud, walaupun bokong ini di dalamnya penuh dengan kemaluan, penuh dengan apa namanya yang dihinakan, menjijikkan, memalukan, kita tidak suka melihatnya. Tapi di saat sujud kepala tunduk setunduk-tunduknya, rendah serendah-rendahnya, sama posisinya dengan kaki, tapi pantat kita oleh Allah diperintahkan untuk diangkat. Tidak boleh kita di saat sujud pantatnya tidak diangkat, harus diangkat. Itu mengajari kepada kita yang punya jabatan jangan sombong, yang sekarang mulia jangan sombong. Bisa jadi yang sekarang hina diangkat oleh Allah derajatnya jadi mulia, yang sekarang mulia bisa jadi dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Jangan melecehkan orang, jangan mencaci maki orang, jangan menghina orang. Ada kawannya cuma jalan kaki tidak punya motor, kita lecehkan. Awas kena kalau keluar, kalau sudah selesai dulu, kemudian dia jadi orang kaya, kita tetap jatuh motor sampai kiamat. Sementara temannya yang tadi jalan kaki sudah punya mobil. Jika main semalam mengejak aku jadi mobil, kamu tetap jalan dengan motornya. Yo, jangan menghina, jangan melihat hari ini orang itu semua sama di hadapan Allah, sama di hadapan Allah, dan kita semua sama-sama punya masa depan. Cuma kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, tapi kita sama-sama punya masa depan. Kalau kita tanya semua pasti punya cita-cita. Maka dari itu jangan suka menghina orang lain, jangan suka mencaci maki orang lain, jangan suka melecehkan orang lain. Itulah akhlak yang terpuji.
akhlak yang termulia di saat kita bisa merendahkan diri sendiri di hadapan orang yang rendah, apalagi merendahkan diri di hadapan orang yang mulia. Rasulullah itu disukai karena akhlaknya, bukan karena pintarannya, karena akhlaknya. Kalau kalian mulai SMA punya akhlak yang baik, maka kalian akan dipuji oleh Allah, dipuji oleh gurunya, dipuji juga oleh kawan-kawannya. Kalian ini murid, kalau tidak punya akhlak yang baik, sombonglah kalian, maka kesombongan kalian membuat Allah murka, membuat Allah tidak suka, gurunya pun tidak suka sama kalian. Teman-teman kalian juga tidak suka dengan kalian. Siapa yang mau berkawan dengan orang yang sombong? Siapa yang suka berkawan dengan orang yang sombong? Orang yang hanya mau menang sendiri. Kalau kawannya punya duit, didekati. Di saat kawannya tidak punya duit, dijauhi. Ada yang begitu. Kalau temannya punya motor, dikawani. Kalau kawannya jalan kaki. Nah, ini ciri orang yang tidak memuliakan orang lain. Dia cuma ada maunya. Maka dari itu ayo kita belajar dari Isra Mi'raj. Ayo kita muliakan apa yang harus kita muliakan. Apa itu? Laksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Salah satunya laksanakan sholat lima waktu agar kita bersambung dengan Allah. Karena sholat itu sejatinya adalah untuk menyambungkan hambanya dengan Allah, menyambungkan ciptaan dengan yang maha mencipta. Kemudian kita belajar daripada Isra Mi'raj, belajar daripada akhlak. Ayo kita muliakan diri kita dengan kita punya akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Dengan dua itu, sholat kita jaga, kemudian kita menjaga juga akhlak, insya Allah kita dimuliakan di dunia dan kita dimuliakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa belum sampaikan karena juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.